Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Nindya Azara di acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Di kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Abang Ibut Syihabudin. Selamat sore, Pak. Sore. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi saya manggilnya Abang, terus saya manggilnya Pak. Saya agak bingung nih, maunya dipanggil apa nih, Pak? Bebas sih. Abang aja ya? Nggak boleh. Oke. Ya, Abang Lebih Ibut. friendly ya? Ya, oke. Bang, ini kan Abang itu di Kesekretariatan Dewan ya? Tuh. Nah, ini bisa dijelaskan nggak sebagai apa di Kesekretariatan Dewan? Ya. Jadi posisi saya saat ini boleh buka masker dong? Boleh nggak? Boleh. Kita jauh-jauhan ya? Jaga jarak ya? Ya, kita tetap prokes. Oke, aman. Jadi posisi saya saat ini adalah Kepala Subbagian Informasi Publikasi dan Dokumentasi. Nah, jadi bidang kerja saya adalah mitra kerja saya adalah teman-teman pers, teman-teman media. Nah, dimana bagaimana kita bermitra dengan teman-teman media, dengan pers, intinya lebih kepada sharing informasi. Jadi kira-kira apa ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan DPRD, khususnya intinya kan lebih kepada program pembangunan daerah di Provinsi Banten. Jadi teman-teman biasanya nih teman-teman pemburu berita selalu ngumpul bareng sama saya, ngumpul di DPRD. Kebetulan kita ada tempat buat teman-teman juga. Jadi setiap ada informasi, baik itu kegiatan-kegiatan DPRD secara komisional ataupun secara kelembagaan di sini, selalu saya share ke teman-teman. Biar itu teman-teman tinggal memilah aja mana nih yang mau diikuti sama teman-teman, apakah kegiatan komisional, apa misalkan kegiatan-kegiatan rapat-rapat di DPRD. Nanti teman-teman aja biar silakan. Tapi intinya jadwal yang kita punya untuk yang DPRD kita share ke teman-teman. Itu sih sebenarnya. Berarti kalau misalnya ada kegiatan apa di DPRD itu dari bidangnya Bapak yang menyampaikan ke rekan pers ya, Pak ya? Betul. Nah, Bang, ini kan lagi masa reses juga nih. Yes. Nah, itu kegiatannya seperti apa sih kalau reses Dewan ini? Nah, jadi reses ini kita kan ada 8 hari kerja ya, dibagi 3 masa persidangan dalam 1 tahun. Nah, untuk yang saat ini masa persidangan kedua selama 8 hari kerja ini, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat lagi turun ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi dari dapilnya masing-masing gitu loh. Dari misalkan selama kunjungannya ke daerah pemilihannya, mereka menyerap aspirasi dari dari masyarakatnya. Kemudian itu akan nanti dilaporkan di dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang. Nanti itu ada laporan hasil resesnya. Nah, nggak berhenti di situ loh. Nanti dari hasil hasil laporannya itu dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Itu nanti akan di-input melalui SIPD. Ada di sana operator SIPD-nya di Bapeda. Nah, nanti apa yang menjadi usulan DPRD, yang jelas itu kan dari aspirasi masyarakatnya kan. Nah, nanti itu kan dirangkum, akan menjadi dibagi kewenangan-kewenangannya. Tapi karena kan masyarakat kan nggak tahu, yang taunya jalan rusak ini punya provinsi aja gitu kan. Ternyata kewenangannya kan beda. Ada yang kewenangannya kabupaten kota, ada juga kewenangan pemerintah pusat, dan juga ada kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Nah, itu nanti akan dipilah. Itu sih sebenarnya. Bang, dalam menjalankan tugas ini tuh ada suka dukanya nggak sih, Bang? Kan ini Dewan itu kan ada 85 ya, kalau nggak salah. Nah, itu dari menyatukan pikiran orang-orang ini gimana nih? Kalau untuk menyatukan pikiran nggak bakal bisa. Tapi yang namanya kalau menyatukan pikiran, ini di rumahnya cuma 2, laki sama bini kan. Itu susah tuh, ketemunya udah susah tuh kan. Iya, betul. Nah, jadi ada yang mengalah. Tapi intinya kan untuk kemaslahatan. Mengalah itu kan bukan berarti untuk kalah kan, tapi untuk kemaslahatan. Di rumahnya begitu kan. Ketika bini ngomel begini, tapi kan dia sebenarnya ingin buat kebaikan. Adapun lakinya begitu, tapi kan kita ngalah untuk kebaikan sih sebenarnya. Nah, apalagi ini 85 orang kan, 85 anggota, 85 karakter, 85 dari partai yang berbeda-beda gitu kan kebijakannya. Tapi kan prinsipnya sama untuk kemajuan di Provinsi Banten. Tapi yang namanya suka duka pasti orang hidup kan, pasti ada suka ada dukanya. Kalau sukanya kita apapun
kayaknya banyak suka sih. Wow. Banyak sukanya gini. Jadi ketika kita mendapatkan misalkan ada omelan ada gimana kan dari anggota dewan, itu jangan dimasukin ke hati, tapi itu adalah inspirasi buat saya sendiri. Oh ternyata bapak ini pengennya begini nih. Nah itu bagaimana kita mencari formulasinya, apa namanya, iramanya, oh pengennya begini. Datang lagi ke sini itu beda lagi tuh. Beda lagi kan keinginannya, oh begini. Nah tinggal nanti kita memake sure dari beberapa keinginan itu ambil jalan tengahnya. Itu pandai kita aja sih sebenarnya. Iya. Bang, terus saat ini itu kegiatan dewan itu kan selain reses apa lagi Bang? Kalau reses itu kan rutin ya. Iya. Dia ada 3 masa persidangan. Terus kalau misalkan kegiatan rutinnya ada rapat kerja dengan mitra kerja ya, rapat kerja dengan mitra kerja. Terus ada apa namanya? Ini kan ada tiga fungsi nih. Fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembuatan produk daerah ya. Produk hukum daerah. Nah, jadi 3 fungsi ini DPRD menjalankan semuanya. Baik itu rapat badan anggaran, terus apa namanya? Pembuatan produk hukum perda gitu kan. Itu fungsi legislasi, fungsi budgetingnya, ada fungsi pengawasannya juga tidak luput dari fungsi pengawasan. Jadi DPRD itu selalu terjun ke ke daerah di mana di suatu wilayah itu ada program yang dibiayai oleh APBD. Itu pasti ada fungsi pengawasannya, fungsi kontrolnya di situ. Itu jadi dari beberapa kegiatan makanya di DPRD selalu full. Jadi kalau emang di dalam kantor itu jarang sebenarnya. Karena emang fungsinya lebih kepada pengawasan masyarakat. Pengawasan yang berarti lokasinya ada di masyarakat. Itu sejauh mana program ini berjalan dengan lancar atau tidak. Nah nanti setelah itu kan akan misalkan program ini bagus, berarti perlu ada evaluasi. Maksudnya program ini kurang bagus, mungkin ada evaluasi juga. Nah itu sih sebenarnya. Iya. Tadi kan itu suka dukanya, itu tadi sukanya ya Bang ya. Dukanya apa? Masa nggak ada dukanya Bang? Itu dia dukanya ketika apa ya? Dukanya kerja di sini. Kalau menurut saya sih kerja di DPR itu seni ya, art ya. Jadi kita nggak memandang suatu pekerjaan dengan dukanya, tapi saya kerjakan dengan enjoy aja sih. Kalau kita banyak ngeluh, banyak duka, kayaknya baperan ya. Jadi makanya kalau kerja di sini nggak usah baperan, fight aja. Jadi seorang ASN saya ya, kata-katanya kalau dimarahin ya cukup kita resapi aja, oh pengennya begini gitu kan. Itu sih sebetulnya ya. Kalau misalkan kita harus berduka kayaknya enggak juga sih. Oke, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih Bang. Saya masih penasaran. Mau lanjut lagi nih ke sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Lagi di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten, masih dengan saya Rizky Nindya Azara bersama Abang Imut. Bang, ini kegiatannya sekarang lagi sibuk apa Bang? Kan lagi reses nih. Abang sendiri sibuk apa? Nah, kalau reses itu ketika anggotanya reses nih, ya kan 85 orang terjun ke dapil masing-masing, dan itu didampingi tuh oleh satu orang staf. Jadi satu orang anggota, satu orang staf mendampingi. Jadi ketika 85 orang terjun ke lapangan, berarti 85 juga kita mengikuti mendampingi. Nah itu baru 85 yang melekatnya. Ditambah juga ada koordinatornya. Nah koordinator ini dia biasanya hanya beberapa titik untuk memantau pelaksanaan reses tersebut. Apakah berjalanan dengan normal atau gimana gitu kan. Khawatir ada hal-hal yang kurang ini gitu kan, apalagi di musim pandemi seperti ini. Itu akan report ke kantor, nanti kita akan mengingatkan kepada anggota yang bersangkutan ketika misalkan apalagi di masa pandemi gini lah, kita lebih hati-hati terkait dengan pengumpulan massa yang cukup banyak.
Nah itu sih sebenarnya. Jadi kalau ketika anggota reses mau reses, nah kita yang di dalam nih tidak hanya ketika tidak ada kegiatan DPRD dalam waktu 8 hari kita diam tinggal, kita justru lebih kepada evaluasi nih di dalam, di masing-masing bagian tuh semuanya evaluasi bagian-bagian. Jadi kalau ketika ada pertanggungjawaban yang belum selesai itu diselesaikan mumpung ada waktu gitu kan. Nah karena ketika pimpinan dan anggota aktif kembali bekerja normal lagi, itu semua disibukkan dengan pekerjaan rutin kita. Makanya kita memanfaatkan waktu luang reses ini untuk melakukan beberapa tahapan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik itu pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan ataupun perencanaan persiapan pelaksanaan kegiatan setelah masuk DPRD. Nah, jadi ketika pimpinan dan anggota sudah aktif bekerja, kita tinggal running lagi tuh, karena semua jadwal yang sudah tersusun, baik itu di bagian hukum dan persidangan, di bagian humas, di bagian umum, itu semua melakukan review terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu sih sebenarnya, itu memanfaatkan waktu luang ini gitu. Bang, ini kan kita ini sebagai rakyat yang tahunya itu yang bekerja di DPRD itu dewan, ya kan? Karena dewan yang dipilih di dalam pileg gitu. Nah, tapi di balik layar ini nih banyak juga kan orang-orang yang terlibat seperti Abang misalnya. Itu bisa disebutkan nggak sih Bang, siapa saja yang terlibat di balik kinerja dewan itu? Jadi adanya kita ini, adanya sekretariat DPRD karena adanya DPRD. Jadi kalau DPRD tidak ada, kita mungkin tidak ada, gitu kan. Nah, fungsi kita di sekretariat itu memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD, memfasilitasi 3 fungsinya kan, pengawasan, anggaran, dan legislasi. Nah itu kita memfasilitasi 3 tugas pokok dan fungsi DPRD. Nah, jadi dipimpin oleh salah satu orang sekretaris DPRD, Pak Sekwan. Nah, jadi beliau yang mengkomandani kita nih selaku ASN, baik ASN dan ASN itu komandannya Pak Sekwan. Nah, Pak Sekwan kan diangkat oleh Pak Gubernur, ditugaskan di DPRD, gitu kan, untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD. Jadi misalkan di bagian hukum ada beberapa subbagnya lagi ya. Ada subbagian komisinya, ada subbagian produk hukum, ada subbag rapat dan risalah. Nah biasanya yang lebih disibukkan pada saat-saat aktif di luar reses ya, itu subbag alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan, karena itu yang mengatur memfasilitasi seluruh kegiatan-kegiatan secara komisional, secara alat kelengkapan ya, baik itu komisi, badan anggaran dan lain itu ada di subbag alat kelengkapan dewan. Nah ada juga di subbag rapat risalah itu hanya di paripurna dan lain-lain gitu kan. Terus kalau di humas ada 3 subbag juga, ada subbag informasi publikasi, ada subbag protokol, ada subbag aspirasi. Dan di subbag juga, di umum juga sama, di keuangan juga sama, hampir setiap bagian tuh membawahi 3 subbagian. Nah jadi dari semuanya itu produksinya kita tuh. Jadi ketika dewan akan melaksanakan pekerjaan, melaksanakan kunjungan, nah nanti kita yang produksinya surat, nanti kita sampai benar-benar perencanaan yang akan dilaksanakan itu benar-benar terlaksanakan dengan sempurna. Jadi apapun itu kita selalu memberikan pelayanan yang lebih sempurna kepada pimpinan dan anggota dewan gitu kan. Bukan hanya kepada pimpinan anggota dewan aja, kepada siapapun tamu yang datang ke gedung DPRD, karena gedung wakil rakyat kita perlakukan sama. Kita selaku ASN kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Itu sih sebenarnya. Bang Ibut ini nih selain jadi Kasubag Informasi dan Publikasi, juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kabag Humas. Betul. Bang, ini dengan adanya penambahan tugas ini gimana nih? Oh iya, jadi pusing atau enggak nih? Oh enggak. Tadi kan katanya enjoy aja tuh, lebih banyak sukanya ya? Saya sih sebenarnya kalau dalam melaksanakan pekerjaan, saya beberapa kali rolling jabatan ya, dan hampir semua saya laksanakan enjoy. Saya sih selalu, pertama saya di promosi itu di bagian kajian hukum, dimana bukan basic saya hukum, tapi saya mau belajar
mau belajar bagaimana sih kajian hukum untuk DPRD. Saya banyak baca aja sih sebenarnya, dan alhamdulillah itu saya 2 tahun sukses. Setelah itu saya di rolling ke bagian sebagai perlengkapan. Di situ kan lebih kepada teknik sipil. Sebenarnya kan pekerjaannya teknik sipil, dan sementara basic bidang saya kebijakan publik, lebih kepada politik dan kebijakan publik. Tapi saya mau belajar di situ, yang sebenarnya bagaimana kita mau belajar aja sih. Belajar terus bertanya, kita baca aturan itu aja sih sebenarnya. Dari situ lari ke protokol. Kalau protokol saya agak mending tuh, karena saya dulu pernah sempat menjadi ajudan ketua dewan kan. Jadi bagaimana memfasilitasi pimpinan, nah, alhamdulillah lah. Nah, setelah dari situ saya jadi Kasubag Informasi Publikasi, di mana berhubungan dengan teman-teman media. Tapi kalau untuk dengan teman-teman media dan lain-lain, karena saya berawalnya juga dari dari ajudan, udah banyak komunikasi dengan teman-teman. Terus emang dari basic saya seneng bergaul, alhamdulillah sih dengan teman-teman. Saya selalu care, selalu sapa lah dari awal. Apalagi ketika saya penduduk ini, ya lebih dekat lagi sih sebenarnya. Berarti semua itu berawal dari pengenalan dulu, terus lama-lama akhirnya menjadi mencintai. Iya, ya Bang ya, mencintai pekerjaan. Iya, maksudnya. Kuncinya harus mencintai pekerjaan. Jadi kalau ini apapun, kalau kita tidak mencintai pekerjaan susah. Jadi kita lebih kepada lovely walking dulu, mencintainya dulu, mencintai. Berarti sama dengan hal yang mencintai seseorang juga ya Bang ya? Mengenal dulu, lalu lama mencintai ya. Intinya banyak belajar baca, ikuti rule-nya, SOP-nya ikutin. Pokoknya kita kalau bekerja sesuai SOP enak, nyaman. Udah, kalau saya sih gitu. Nggak mau ribet. Ini saya 3 subag nih sekarang, di mana di bawahnya ada subag aspirasi, itu penanganan reses dan protokol sebagai publikasi. Ini kalau dihitung-hitung anggarannya gila dahsyat. Mungkin orang yang baru ini mungkin kaget dengan anggaran sekian, tapi saya enggak. Yang penting saya tekankan kepada teman-teman, ikuti rule-nya, ikuti SOP-nya, baca aturannya, udah selesai, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nyaman-nyaman udah kerja. Gitu kalau saya sih. Kerjanya bener mah nggak usah ngapain. Pusing-pusing ya Bang ya. Nanti juga kalau kita banyak mikir, banyak ngelamun itu sakit ntar. Iya kan, nggak sakit kan, ntar pusing sendiri dia. Belum juga dikerjain, udah pusing. Belajar aja dulu, banyak baca aturan, udah kelar itu dah. Bagus nih, jadi intinya tuh harus mencintai dulu apa yang dikerjakan. Betul, cintai dulu pekerjaannya. Benar. Bang, ini tuh abang ini selain di kesekretariatan dewan, punya hobi tertentu nggak sih Bang? Karena kan kayaknya kalau kerja terus tuh kita pusing gitu ya Bang ya. Ini cara menghibur dirinya seperti apa nih? Kalau saya olahraga udah pasti kalau saya. Iya. Olahraga main bola, badminton udah pasti tuh. Karena kan sejak sekolah saya udah olahraga udah pasti. Olahraga itu, jangan sampai sekarang pun saya walaupun tidak ada di olahraga yang profesional, tapi alhamdulillah tuh lingkungan sekitar di kompleks saya ataupun itu kita ada tim bola tuh. Itu kalau sparring tuh bukan hanya di sini, ke Lampung, Banten sih sering saya, ke Anyer, banyak. Jadi kita tuh bukan hanya tim usia saya, tapi kita biasanya bawa 2 tim tuh. Kita didik yang mudanya tuh kita bawa, itu gitu kan. Itu untuk di bola, di olahraga saya itu, dan rutin seminggu saya 2 kali untuk bola. Terus kalau di hobi lagi saya paling bermusik sih. Kalau musik saya dari sejak musiknya apa nih Bang? Dari sejak SMA, kuliah, dan sampai saat ini saya tidak bisa meninggalkan dunia itu, karena kedua-duanya itu menurut saya art semua ya, seni semua. Jadi bisa refresh, bisa menghilangkan kejenuhan daripada hal-hal yang negatif kan. Bermusik asik. Apa tuh jenis musiknya yang disukai? Saya lebih ke reggae sih sebenarnya. Jadi reggae. Iya, reggae itu tidak harus gimbal. Kenapa saya pilih musik reggae? Sederhana sih sebenarnya. Musiknya sederhana, alatnya juga sederhana. Jadi tapi iramanya bisa goyang-goyang jempol. Bisa bikin goyang kepala. Oke, nanti kita lanjutin lagi obrolannya di sesi selanjutnya. Tetap di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten, masih bersama saya dengan Nindya dan Abang Ibu tentunya.
balik lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Saya masih ditemani dengan Abang Ibut nih yang suka dengan musik reggae. Bang, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya. Terus saya mau nanya nih, kan Abang tadi bilang suka berhubungan dengan masyarakat ya. Terus kebetulan nih pekerjaannya juga berhubungan dengan rekan-rekan media, ya kan? Kalau untuk menghadapi rekan media itu sendiri seperti apa sih Bang? Karena kan dari insan pers itu biasanya juga senang mengkritik, ya kan? Nah itu cara menghadapinya seperti apa? Jadi gini, kalau saya dengan teman media sama, media juga manusia. Teman-teman punya rasa, punya hati kan, sama. Jadi kalau saya sih dengan teman-teman media, saya tidak pernah melarang dan apapun, karena kan itu dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi saya dengan teman-teman ya itu silakan aja. Kalau misalkan ada yang perlu dikritik silakan aja, tapi yang sifatnya kritik membangun. Tapi kalau teman-teman media profesional, biasanya mereka lakukan kaidah-kaidah jurnalistiknya, baik konfirmasi atau dan lain-lainnya, mereka biasanya selalu lakukan itu. Tapi prinsipnya kalau saya dengan teman-teman media, kita itu ada program juga tuh, pojok aspirasi. Nah, pojok aspirasi ini lebih kita pendekatannya kepada teman-teman media. Jadi kita undang medianya, teman-teman media kita undang, baik itu di DPRD misalkan di dalam gedung, ataupun kita jadi tempat yang bisa refresh buat teman-teman media. Nah, kita hadirkan narasumbernya dari DPRD, juga teman-teman dari sekretariat DPRD kita hadirkan. Nanti kita diskusi di situ, baik itu secara kelembagaan DPRD atau terkait dengan program pemerintah daerah Provinsi Banten. Nah, jadi sebenarnya dari situ, karena kita sering melakukan komunikasi dengan teman-teman media, terbangun chemistry-nya akan terbangun dengan sendirinya. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya dewan dikejar-kejar media, enggak. Kita undang loh, kita ngundang, kita dengan teman-teman kita ngundang. Jangan begitu, ketika ada acara pun kita undang. Jadi membangun komunikasi dengan teman media, saya selalu lakukan pendekatan persuasif dengan teman-teman, karena apa sih sebenarnya nggak ada yang harus ditutup-tutupin dengan teman-teman. Enggak kok, sekarang udah ada undang-undang keterbukaan informasi juga, kita semuanya terbuka. Apalagi teman-teman media, justru kalau kita menjauh dari teman-teman media, sama saja kita mempersempit informasi buat masyarakat. Karena kan teman-teman media itu penyambung lidah masyarakat, gitu kan. Gitu, selain ada pojok aspirasi itu kan untuk rekan media ya, tapi ada juga kanal aspirasi, kalau tidak salah ya. Itu bisa diceritakan nggak Bang? Seperti apa? Ini kanal aspirasi. Ketika bicara kanal aspirasi, ini sebenarnya ada subbag lain kan sebelumnya nih, tapi masih di bawah Humas. Iya betul. Gua kan nggak tahu belum, karena kan belum duduk di PLT Kabag Humas kan. Ketika saya duduk tuh, dia tahu tuh ada namanya kegiatan kanal aspirasi. Nah, kanal aspirasi itu karena kan saya menjadi PLT belum lama juga ya, belum sangat mendalami, tapi secara prinsip pernah saya coba buka tuh di linknya teman-teman media online ya. Jadi kita ketika login tuh memasukkan aspirasi siapapun itu kan, anyway siapapun itu memasukkan aspirasinya, dan itu akan nyampe ke DPRD. Nah itu kan aspirasi dari masyarakat. Yes. Ya Bang ya. Nah itu menjadi input untuk DPRD. Nanti kita tergantung ini misalkan terkait dengan infrastruktur, nanti kita akan berikan ke komisi yang bersangkutan. Nah juga itu kan karena kan masyarakat tidak tahu ini wilayahnya, kewenangannya siapa. Nah itu kita perlu kejelian kita untuk memilah itu. Jadi nggak semuanya kita masukin gitu kan. Nah itulah fungsi filternya di sekretariat itu seperti itu. Gitu. Oke, Bang, bisa diceritakan juga nggak sih semenjak menjadi Kabag Humas ini, kegiatannya itu seperti apa? Kan tentu pastinya beda ya dengan yang sebagai Kasubag Informasi dan Publikasi. Nah dulu saya menjadi waktu di Kasubag Informasi dan Publikasi kan saya satu dong, saya program kan, ya satu program yang gue pegang kan. Nah ketika ini ada
jadi PLT Kabag Humas dia kan ada 3 subbag gitu kan. Nah jadi 3 subbag berarti 3 program tuh. Jadi yang tadinya saya 1 program jadi 3 tuh kan pegang. Baru belum lama juga, makanya saya sih meraba-raba programnya, tapi sudah mendalami gitu kan, sudah mendalami, saya coba dalami untuk lebih mengetahui gitu kan, apa sih program ini gitu kan. Programnya dari aspirasi apa aja sih? Reses nih, contohnya reses. Oh reses, yang saya tahu kan reses tahu kan. Nah tapi seperti apa belum tahu. Tapi ketika saya jadi PLT Kabag Humas, saya dalamin itu. Oh ternyata fungsi saya selaku kabagnya tuh memonitoring. Nah gue lakukan itu dong, monitoring terhadap kegiatan itu. Terus kegiatan pojok aspirasi, karena ada aspirasi dulu adanya di subag saya, namanya pojok parlemen. Nah karena beban yang cukup padat di publikasi, kita coba di-share, dialihkan ke bagian aspirasi itu menjadi pojok aspirasi. Tapi kemasannya sama juga, cuma beda nama berarti ya. Beda nama, tapi apa namanya, sebenarnya lebih kepada teman-teman media sih. Lebih kepada teman-teman media, bagaimana kita discuss terkait dengan DPRD ataupun pembangunan pemerintah daerah Provinsi Banten selama ini. Terus kalau untuk menangani berita hoax itu gimana tuh Mbak? Kan pasti ada ya, ada media-media yang mungkin memberikan berita yang tidak benar. Kalau sampai saat ini berita-berita hoax terkait dengan DPRD rasanya belum ya. Rasanya belum ya, hoax terkait dengan DPRD Provinsi Banten. Kalau tidak sesuai lah. Hoaxnya terkait dengan DPRD Banten, saya rasa belum ada ya. Karena teman-teman media itu, teman-teman pers itu, karena mereka selalu di sini, ketika ada informasi seperti itu, mereka langsung ada konfirmasi terhadap narasumber. Jadi ketika narasumbernya yang bersangkutan berbicara di media, itu betul udah nggak hoax lagi kan. Ya mungkin ada selentingan mereka, teman-teman itu langsung. Jadi kalau secara publishingnya terkait dengan DPRD nggak ada. Berarti ini rekan media tuh jadi lebih mudah ya Bang ya untuk langsung berbicara dengan narsum, untuk konfirmasi sesuatu pemberitaan ke narsum, benar ya? Enak banget teman-teman, enak banget. Makanya akses kita sih kita buka kok semuanya. Silakan, kalau misalnya butuh kontaknya Bapak Anu, kita berikan aja, silakan. Maksud saya karena kan mereka punya hak untuk berbicara, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mereka. Kalau saya di sini posisinya hanya menyiapkan fasilitasnya saja, gitu kan, menyiapkan fasilitas untuk pimpinan dan anggota dewan yang terhormat menyampaikan. Lain kita hanya menyiapkan fasilitasnya saja, gitu. Bang, tadi balik lagi nih mau ngobrolin yang masalah band reggae itu. Asik lah, gitu. Itu gimana tuh? Siapa yang disukain di band? Ada nggak artis yang disukai? Oh jadi gini, kalau di band reggae itu kita besar tuh adalah komunitas ya. Jadi komunitas itu lebih pada komunitas, lebih pada persaudaraan. Jadi musik reggae itu tidak lekang dimakan zaman. Jadi nggak ada ketika lagunya udah nggak ini nggak. Karena kekuatan kita adalah kekuatan dari komunitas. Komunitas kita banyak gitu. Jadi mau dimanapun pasti ada komunitasnya gitu, selalu bersatu. Nah itu yang apa namanya, yang bisa menguatkan kejayaannya reggae sampai saat ini gitu kan. Alhamdulillah sih teman-teman saya udah banyak ngeluarin album dan lain-lain juga sudah banyak. Itu udah banyak sih, jadi alhamdulillah. Keren nih, jarang ada saya dengar yang kerja di DPRD suka musik reggae itu jarang. Jarang ya. Biasanya yang melo-melo, yang cita-cita. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang ya, udah 3 sesi udah ngobrolin tentang DPRD Provinsi Banten, terus tugas-tugas kesekretariatan dewan ya Pak ya. Sampai ngobrolin hobi bapaknya juga yang salah satunya yang suka musik reggae. Nah itu tadi bincang-bincang saya dengan Abang Ibut ya. Bang orang asli mana Bang? Saya orang kampung, Malingping. Oh, asli Banten juga. Saya asli dari Malingping. Banten. Saya Malingping asli. Oke, sampai ketemu di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten selanjutnya.